Penyembelihan hewan kurban dan akikah yaitu satu rukun penyembelihan. Ada orang Islam, binatang yang disembelih adalah binatang yang masih hidup dan halal dagingnya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk penyembelihan harus tajam. Lalu ada sunnah penyembelihan. Yang pertama, membaca basmalah dan sholawat atas Nabi Muhammad. Yang kedua, memotong dua urat yang ada di kanan dan di kiri leher agar lekas mati. Yang ketiga, binatang yang lehernya panjang sunnah disembelih di pangkal leher. Yang keempat, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri supaya mudah menyembelihnya. Yang kelima, ada dihadapkan ke kiblat. Yang selanjutnya itu ada cara penyembelihan hewan menyembelih hewan dalam Islam ada dua macam, yaitu zabhun dan zab, yaitu menyembelih dengan posisi hewan berbaring, dan nar, menyembelih dengan posisi hewan berdiri. Penyembelihan dengan cara nar adalah cara untuk menyembelih unta, adapun sapi dapat menyembelih dengan cara nar atau dan zab. Selanjutnya ada hikmah penyembelihan. Hewan yang disembelih pada saluran makanan dan saluran pernapasan menyebabkan darah mengalir sehingga hewan mati karena kehabisan darah. Darah dan yang mengalir dari hewan yang disembelih menyebabkan daging tidak tercemar oleh darah. Selanjutnya ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala pada saat penyembelih merupakan wujud sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu selanjutnya ada anjuran menyembelih pada bagian leher supaya lebih cepat mati. Tujuan penyembelihan dengan benda tajam adalah untuk mempercepat matinya hewan tersebut sehingga tidak menyiksa hewan yang disembelih. Selanjutnya yaitu ada ketentuan akikah. Hewan akikah adalah kambing dan domba. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor. Jika tidak mampu menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, cukup 1 ekor saja. Lalu akikah memiliki kegunaan untuk meningkatkan jiwa sosial dan tolong-menolong, menanamkan jiwa keagamaan kepada anak, juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan akikah antara lain: pertama, orang yang menyembelih hendaknya seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Yang kedua, hewan yang disembelih harus memenuhi syarat berikut, yaitu kambing atau domba harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Hewan yang disembelih sudah cukup umur, sekurang-kurangnya 2 tahun. Daging untuk akikah 1/3 bagian untuk dimakan orang yang berakikah, 1/3 bagian disedekahkan, dan 1/3 bagian lagi untuk dibagikan kepada orang lain. Pembagian hewan akikah ini lebih baik dimasak. Lalu adapun tata cara penyembelihan hewan akikah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berniat memotong hewan akikah. Kedua, penyembelihan dilakukan secara sengaja dan menyebut nama Allah. Yang ketiga, alat menyembelih harus tajam dan tidak boleh menggunakan kuku, gigi, ataupun tulang. Keempat, hewan sembelih digulingkan ke rusuk kiri dan dihadapkan ke arah kiblat. Kelima, membaca sholat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Adapun fungsi akikah yaitu yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelahiran anak. Yang kedua, mengajak anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas keamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Yang kelima, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Selanjutnya ada ketentuan kurban. Ketentuan hewan kurban yaitu pertama, jenis hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kedua, hewan yang dijadikan untuk kurban adalah hendak hewan yang jantan yang sehat, bersih, tidak ada cacat seperti buta, pincang, dan sebagainya. Ketiga, hewan yang dikurbankan hendak cukup umur. Dikatakan cukup bila unta berumur 5 tahun atau lebih, lalu sapi atau kerbau berumur 2 tahun dan domba 1 tahun. Dan kambing 2 tahun, sapi dan kerbau untuk kurban 7 orang, dan kambing setiap 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari setelah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun hukum berkurban adalah sunnah muakkad sebagaimana hukum akikah, tetapi apabila dia mampu tetapi tidak menjalankan dan hukumnya makruh. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban yaitu yang pertama, berniat memotong hewan kurban. Yang kedua, binatang yang disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah. Keempat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Kelima, membaca takbir. Keenam, membaca doa kurban agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti, ya Allah, ini perbuatan dari perintahmu, saya kerjakan karenamu, terimalah olehmu amalku ini.
Selanjutnya ada beberapa fungsi pelaksanaan kurban dalam kehidupan. Yang pertama ada sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban seperti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, mewujudkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Kelima, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang pertama ada orang Islam. Kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang masih hidup dan halal dagingnya. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Kedua, ada sunnah penyembelihan, yaitu membaca basmalah dan sholat atas Nabi Muhammad, memotong dua urat yang ada di kanan dan di kiri leher agar lekas mati. Yang ketiga, binatang yang lehernya panjang sunnah disembelih di pangkal leher. Keempat, binatang yang disembelih itu digulingkan ke sebelah tulang rusuk yang kiri supaya mudah menyembelihnya. Yang kelima, dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya yaitu ada cara penyembelihan binatang. Penyembelihan hewan dalam Islam ada dua macam, ada zabhun dan zab, menyembelih dengan posisi hewan berbaring, dan nar, menyembelih dengan posisi hewan berdiri. Penyembelihan dengan cara nar adalah cara untuk menyembelih unta, adapun dan sapi dapat menjadi dengan cara nar dan zab. Selanjutnya ada hikmah penyembelihan. Yang pertama, hewan yang disembelih ada pada saluran makanan dan saluran pernapasan, menyebabkan darah mengalir sehingga hewan mati karena kehabisan darah. Darah yang mengalir dari hewan yang disembelih menyebabkan daging tidak tercemar oleh darah. Selanjutnya ada penyambutan nama Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelih, merupakan wujud sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika anjuran menyembelih pada bagian leher supaya lebih cepat mati. Tujuan penyembelihan dengan benda tajam adalah untuk mempercepat matinya hewan tersebut sehingga tidak menyiksa hewan yang disembelih.